Dan aura positif seperti apa yang dirasakan tim Silet serta Romo Aji saat menyambangi makam Pangeran Wijayakusuma di kawasan Tubagus Angke, Jakarta Barat. Ketika Anda berada di wilayah Kecamatan Tembelang, Jombang, Jawa Timur, cobalah mampir ke lokasi makam Medelek. Pasti akan ada aura menyangkak yang kuat dirasakan saat berada di makam tersebut, utamanya bagi orang-orang yang memiliki kepekaan batin tersendiri. Bagaimana tidak? Karena makam ini konon disebut-sebut sebagai makam paling menyeramkan di Indonesia. Benarkah diam-diam banyak orang sakti mengadu ilmu gaib di makam ini? Dan aura positif seperti apa yang dirasakan tim Silet serta Romo Aji saat menyambangi makam Pangeran Wijayakusuma di kawasan Tubagus Angke, Jakarta Barat. Semua akan dirangkum Silet dalam mengupas makam Medelek paling menyeramkan di Jombang dan makam Pangeran Wijayakusuma yang beraura positif. Seperti namanya, makam Medelek terletak di Dusun Medelek, Desa Tamping Mojo, Kecamatan Tembelang, Jombang, Jawa Timur. Sekilas kawasan pemakaman ini sama seperti pemakaman pada umumnya. Namun entah apa sebabnya, justru banyak cerita beraura negatif yang menyelimuti areal pemakaman kuno ini. Bahkan sejak dulu, makam ini seringkali dikunjungi orang dari luar daerah untuk keperluan ritual. Usut punya usut, cerita di luar nalar makam Medelek sepertinya tidak terlepas dari keberadaan sumuran yang dipercaya pernah dipergunakan Ki Ageng Gede Medelek, orang yang sangat dihormati di Kerajaan Medang Kamulan, untuk bertapa. Makam Medelek di Kecamatan Tembelang, Jombang, Jawa Timur. Makam Medelek diyakini menjadi makam terangker di Indonesia. Dahulunya sakral ini kini dijadikan tempat untuk pesugihan bagi masyarakat yang menginginkan sesuatu. Makam Medelek ini merupakan bangunan sakral dan megah yang harus dilewatin untuk menuju ke sebuah kerajaan Medang Kamulan. Bangunan ini sudah ada tepat setelah kejayaan Kerajaan Mataram. Dinamakan Medelek karena dahulu terdapat sosok yang dihormati oleh kerajaan bernama Ki Ageng Medelek. Beliau mukso di tempat ini. Sumuran tempat pertapaan Ki Ageng Gede Medelek berupa batu bata merah kuno yang ditata melingkar tanpa direkatkan dengan semen. Tempat tersebut dipagar dan diberi atap dari terpal sehingga menambah kesan wingit. Dan yang membuat kekeramatan makam ini kian melegenda dan ramai dikunjungi orang karena banyak yang meyakini jika Ki Ageng Gede Medelek sendirilah yang menjaga pertapaannya itu. Konon, proyek jalan tol yang melintas di Kabupaten Jombang sampai mengalah untuk tidak melintas di area sekitar makam ini agar tidak mengusik ketenangan sang penunggu. Lantas benarkah dahulu kala banyak orang sakti yang diam-diam mengadu ilmu gaib di sekitar lokasi makam Medelek? Sebelumnya itu lahan kosong gitu atau bangunan. Boten, dia pun asli ngeten iki, cuma nggak acak-acakan. Acak-acakan gitu. Marit. Pembangunan jalan tol saja harus mengalah untuk tidak melintasi daerah makam Medelek ini. Banyak masyarakat sekitar yang sering mengadu kekuatan ilmu gaib yang dimilikinya di tempat ini. Makam yang dianggap angker, sekali lagi itu tergantung dari kepercayaan masyarakat dan juga tergantung dari siapa yang dimakamkan di situ. Ada orang-orang yang dianggap suci tadi, ya itu dianggap punya kekuatan, oleh karena itu boleh jadi itu dianggap angker gitu ya,
sehingga tidak boleh sembarang orang bisa berkunjung ke situ, atau kalau berkunjung mungkin dengan syarat-syarat tertentu. Percaya nggak percaya sih, tapi aku memilih untuk bukan percaya sih, lebih ke memilih untuk tidak mengusik apa yang tidak seharusnya kita usik, saling menghargai aja sih. Boleh percaya, boleh tidak. Menurut sejumlah warga, konon Ki Ageng Gede Medelek kerap menampakkan diri dalam wujud pria bertubuh besar dan berjubah putih. Terkadang juga menampilkan wujud berupa seekor macan putih. Dan yang membuat bulu kuduk kian meremang, tak jarang sosok Ki Ageng Gede Medelek ini mengikuti pengunjung yang pulang ke rumah. Medelek tiangnya gede tadi ceruk mbake gede. Tiang gede. Luwe tekuk 2 meter nih. Ngoten. Tiang gede ngoten. Mulane bener jenenge diceluk mbake gede. Namanya Joko Tulus namanya. Joko Tulus namanya aslinya. Ya, itulah yang terjadi ya, realita yang terjadi dalam masyarakat kita ya. Muncul persepsi yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Jadi bisa dianggap juga makam itu seperti tempat bertanya, mengadu nasib gitu ya. Ada yang minta nomor, ada yang minta jodoh, ada yang minta macam-macam ya. Ya saya kira itu tidak terlepas dari kepercayaan yang ada lah ya, bahwa segala sesuatu bisa ditemukan di makam itu, misalnya seperti itu. Saya perhatikan dari segi intuisi saya, makam tersebut mempunyai nilai suatu historis, sehingga masyarakat setempat ataupun di luar masyarakat setempat menganggap bahwa makam tersebut makam keramat. Namanya daerah masing-masing pasti ada peraturan ya, kita harus ikuti peraturan tersebut. Terlebih dari istilahnya karena ada ini itu nanti bakal begini begitu, ya itu mah sampingkan aja. Tinggalkan dulu tentang magisnya makam-makam Medelek, karena ada makam lainnya yang justru menebarkan aura yang bertolak belakang dari makam kuno itu. Ya, inilah makam Pangeran Wijaya Kusuma, sosok yang dihormati karena berpengaruh akan sejarah berdirinya kota Jakarta. Terletak di daerah Tubagus Angke, Jakarta Barat, konon makam Pangeran Wijaya Kusuma justru berpayung kesakralan dan juga aura yang positif. Hal inilah yang menggelitik tim silat dan ahli metafisika Romo Aji untuk menelisik lebih dalam makam terkenal ini. Lantas, apa yang dirasakan Romo Aji saat pertama kali menjejakkan kakinya di makam Pangeran Wijaya Kusuma? Para permisa silet, saya ucapkan selamat malam. Hari ini kita berada di makam Pangeran Wijaya Kusuma di Jalan Raya Tubagus Angke, Jakarta Barat. Serasa bulu agak merinding ya. Agak merinding, mungkin seperti ada yang menyambut kayaknya. Ada yang menyambut. Tadi saya udah ucapkan salam sih. Cukup wingit juga lah. Tapi saya merasakan auranya positif sih. Biasa di setiap tempat penjara itu yang namanya makam keramat itu biasanya ada penjaga, ya kodam-kodam gitu. Dalam agama saya, agama Islam, sesuatu yang dikeramatkan itu kan gimana ya, nggak ada ya dikeramatkan, karena sesuatu yang gaib itu memang ya udah memang ada alam gaib, dan Allah itu kan memang menciptakan alam gaib. Bagi para peziarah yang memiliki kepekaan lebih dan bisa melihat hal-hal di luar nalar lewat mata batinnya, konon sosok sang pangeran kerap menampakkan sosoknya kepada mereka-mereka yang bertujuan positif mendatangi makamnya.
Sementara untuk mereka-mereka yang hatinya tidak bersih serta bertujuan negatif, keberadaannya pasti tidak akan nyaman lantaran banyaknya penjaga gaib yang ikut menjaga makam ini. Benarkah? Saya merasa kalau tempat ini umpamanya dikotorin nih, ada orang-orang yang bermaksud nggak baik, maaf nih bulu saya merinding, beliau pasti akan bergerak, melindungi, menjaga gitu loh. Tetapi apabila ada peziarah yang benar-benar punya garis keturunan yang berjodoh kuat, beliau bisa hadir. Beliau bisa hadir dan orang itu pasti akan merasakan kehadiran beliau. Kalau di sini masalah mitosnya ya, kalau ibarat kata apa ya, kalau orang yang negatif ya, itu ya orang ya pada kabur sendiri. Gitu. Jadi positifnya di sini ketenangan dan juga enak lah gitu. Makam itu ya makam aja gitu. Kita sebagai manusia yang masih hidup, kalau misalnya kita punya sanak saudara atau junjungan atau tokoh atau siapapun, kita datang ke sana niatnya adalah untuk berziarah. Konsep yang utama adalah pemakaman. Yang datang ke tempat yang kita dambakan tidak lain adalah hanya berziarah. Man nasya nusia, man dzakara dzukira. Siapa orang yang ingat kepada orang tersebut, nanti kita akan diingatkan lagi oleh orang-orang yang sesudah kita. Didoakan maksudnya. Al-ahya minhum wal amwat. Dalam keadaan hidup maupun mati, tetap doa itu mengalir dari siapa saja. Untuk siapa? Untuk kita. Dari orang-orang yang baik, untuk orang-orang yang baik juga.